Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga yang ada di media sosial. Bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, kami awali informasi hari ini dari berita viral. Di antaranya seorang pria nekat mencuri 1 unit telepon genggam dan tas milik korban di sebuah konter di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, informasi pengendara motor terjatuh saat berkendara karena penumpang mobil di bahu jalan membuka pintu tanpa melihat juga viral di media sosial. Viral di media sosial, seorang pria berinisial AN nekat mencuri 1 unit telepon genggam dan tas milik korban di sebuah konter di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun aksi nekatnya itu diketahui penjaga konter, warga kemudian menangkapnya dan menjadi bulan-bulanan masa. Bilang lo ini barang film yang kau curi ini. Gila bagus muka kau masih. Kau ngomong betul-betul. Seorang pencuri helm di Rumah Sakit Soedarso ditangkap oleh petugas keamanan rumah sakit viral di media sosial. Helm pegang, itu kau curi helm gitu? Hah? Berapa banyak kau curi? Tiap hari. Dari kapan? Saat diinterogasi, pria tersebut mengaku telah mencuri helm setiap hari. Iya, hei. Sementara itu viral di media sosial, pengendara motor terjatuh saat berkendara karena penumpang mobil di bahu jalan membuka pintu tanpa melihat. Atas kejadian itu, pengendara motor wanita tersebut terjatuh dari motornya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inavis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah.
Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Itnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal, ya, mengenai kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap KH, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Serang, Banten, karena diduga mencabuli santriwatinya. Rumah pelaku juga dirusak warga yang marah dengan tindak tak senonoh pelaku. Polisi menangkap pimpinan pondok pesantren di Desa Badak, Lembor Cikande, Kabupaten Serang setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada para santriwatinya. Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko dan anggotanya menangkap KH yang bersembunyi di atas plafon rumah warga. KH kini dibawa ke Polres Serang untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, puluhan warga merusak rumah terduga pelaku. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Aksi penggerebekan dipicu pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual pada santriwatinya. Selain itu, warga juga emosi lantaran laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti hingga mereka melakukan aksi main hakim sendiri. Pimpinan pondok pesantren Bani Ma'mun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Khalid. Akan tetapi Ustadz Khalidnya malah pergi. Sementara itu, aksi massa baru bisa redam setelah polisi tiba di lokasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok remaja adu jotos di basement mall di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertikaian ini dipicu salah paham antara sesama karyawan tenan. Viral di media sosial, dua kelompok remaja wanita adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sejumlah petugas keamanan mal mencoba melerai agar keributan tak berlanjut. Namun cekcok berlanjut hingga adu jotos antara kedua remaja di area basement mall. Pengunjung mal berusaha melerai keduanya. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi dan mengamankan kedua wanita yang terlibat perkelahian beserta rekan-rekannya. Dari hasil pemeriksaan, perkelahian dipicu kesalahpahaman antara sesama karyawan tenan. Dugaan mungkin karyawan salah satu tenan di tempat perbelanjaan yang dimaksud
Masih didalami, tapi buat dugaan sesuai hasil penyelidikan anggota kami itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Kini kedua kelompok wanita tersebut telah berdamai usai mendapat ujangan dari pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria ditangkap polisi karena mencuri minyak goreng dan susu di toko sembako di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara hasil penjualan barang curian digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang kejar-kejaran dengan pelaku pencurian yang kerap meresahkan pedagang kecil di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah toko kelontong setelah polisi mengintai pergerakan mereka. Mengetahui temannya ditangkap, pelaku lainnya lari tunggang langgang sehingga memaksa polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Tim yang sigap berhasil mengamankan kedua pelaku. Ironisnya, uang hasil mencuri digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Untuk sementara ini, setelah kami melakukan pemeriksaan, mereka ini berdua ini termasuk pecandu narkoba juga. Pecandu narkoba, pemakai pengguna narkoba, dan juga judi online. Itu sementara yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan kami. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 5 dus minuman susu, 2 dus minyak goreng, dan 2 dus gula pasir yang sempat dijual pelaku. Kedua pelaku saat ini ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka mendesak agar segera ada putusan pengadilan agar barang bukti yang telah disita segera dikembalikan. Alasannya telah melakukan konfirmasi yang jelas. Saudara-saudaraku, kami sampaikan lagi bahwasannya tak kunjung mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong kripto EDC Cash menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang telah disita untuk dikembalikan kepada para korban. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang TPPU dari pihak owner, yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Para korban ini sudah hampir 4 tahun terus memperjuangkan haknya usai putusan pidana memutus bos investasi bodong EDC Cash atas nama Abdul Rahman Yusuf bersalah serta menyita sejumlah barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan.